Wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, yang kita bisa berharap dekat dengan beliau ya, dengan kita menggali warisan beliau. Mudah-mudahan bisa dekat dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran. Berkah dari Al-Quran yang kita pelajari, yang kita telusuri, yang kita dakwahkan, kita perjuangkan sampai akhir hayat kita insyaallah taala. Dan kita semua termasuk bagian dari pejuang Quran yang dibela oleh Al-Quran nanti di hari akhirat. Kita langsung masuk ya, share screen. Sebelum dimulai ada mungkin yang ingin didiskusikan, tanya apa begitu? Pertanyaan, Masya Allah, udah pinter semua ya, Alhamdulillah. Dulu kalau saya belajar itu, saya selalu menyiapkan pertanyaan ya. Saya pengen dapat apa sih saat belajar ini ya, dan zaman modern itu katanya orang itu dinilai dari pertanyaannya. Ya, jadi kalau pertanyaannya berkualitas, ya insya Allah berkualitas ya. Tapi kalau nggak punya pertanyaan, nggak, ini bukan nyindir ya, tapi menuduh. Baik. Nggak ada pertanyaan, cuma bingung mau nanyanya apa dulu gitu. Masih di awang-awang gitu itunya. Mungkin nanti setelah itu. Baik ya. Ustaz masih terbuka kan untuk pertanyaan kalau sudah lewat ininya. Ini yang sebulan ini. Masih ya? Hidup ya selama hayat kandung badan ya. Saya insya Allah diwakafkan untuk Quran ya, jiwa raga sebelum bismillah. Baik. Saya dulu pernah bertekad gini, kalau ada kaitannya dengan Quran saya mau, kalau nggak ada nggak mau. Nah, kayak gitu. Ada teman nanya, loh emangnya hidup Quran doang? Loh, semua hidup itu Quran ya. Makan, minum, kulu wasyarabu gitu kan. Ada halal thayyibah tuh. Makan, tidur, takhusinatu ala naum ya. Ayo ngomong apa lagi? Ngomongin bumi ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah tuh. Jadi oh iya, akhirnya ternyata semua Quran gitu ya. Sehingga kalau sampai orang menyebutkan mana Quran cuma ngaji doang, ya itu muskilah itu. Muskilatul kalimat maksudnya ini kita bahas ya. Baik, kita masuk di An-Nisa ya. An-Nisa itu apa? Ashabas sabt. Nah ini Iltiqo Sakinain lagi. Ngomong-ngomong sudah baca Iltiqo Sakinain belum? Sudah, tapi kan banyak materinya, jadi perlu diurai gitu loh, Ustaz. Maksudnya satu persatu. Oh, gitu. Nggak bisa dalam waktu satu malam, Ustaz. Satu persatu. Oke. Kira-kira sudah berapa persen? Ya, silakan. Tadi yang ashabas sabat itu kan penjelasannya apabila wakaf huruf ba sukun jangan sampai terbaca dengan be, akan tetapi sifat qalqalahnya harus diperhatikan. Begitu pula sifat hamznya huruf ta sukun. Untuk itu huruf ketiga dari belakang suaranya agak sedikit dihentakkan. Maksudnya nggak boleh be itu gimana? Tadi kan ashabas sabat itu kan be juga, sabat itu kan be juga. Yang nggak boleh itu ashabas sabat. Ya, disabet gitu. Ya, itu karena Pak Kiai itu ya hasil mungkin perenungan beliau ketika talak terus nyari segala macam itu selalu ya kalau ketemu Iltiqo Sakinain yang dibolehkan kayak gini itu beliau selalu huruf ketiga dari belakang agak sedikit dihentakkan ya. Jadi be-nya itu ada tapi menjadi kalah populer atau kalah suara dengan sinnya ya. Jadi kalau kita sinnya wajar saja, be-nya itu jadi kelihatan, bet-nya itu malah kelihatan apa? Kelihatan sekali. Maka kemudian strateginya ashabas sabat. Nah, gitu, sabat. Sabat cuman karena ini Iltiqo Sakinain ya, sab kemudian be kemudian ats gitu ya, sabat gitu. Coba praktek coba. Padahal kalau kolahnya ba itu harus ditunaikan Ustaz ya.
Kolkolahnya Nggih, Mbak Sukun kan harus ditunaikan ya. ini apa, sakinah ya. Sahabat. Eh, gitu Halo? kita berpakai itu, pokoknya sinnya itu dihentakkan. Nggih, terdengar nggak suara saya? Agak putus-putus tadi. Terdengar? Oh, Terdengar, nggih, tapi ya. Pokoknya nggih ya. Jadi yang selalu beliau tekankan itu sinnya itu agak dinaikkan sedikit ya, dihentakkan suaranya karena mengangkat 2 huruf mati setelah dia. Itu yang coba ditekankan aja Ustaz. ya. Sehingga nggih, jadi jangan sabet, bukan sabet gitu kan, tapi sabet. Ashabas sabat. Dokter. Kurang Ustaz. Coba ulang lagi, Ustaz. Coba ulang lagi. Ashabas sabat. Baknya belum, kolkolahnya kurang ya Ustaz. Nah, itu masalahnya. Coba kita buka Qur'annya ya, Anissa. Ini beberapa tempat ini ada yang salah ayat, ada yang salah surat ya. Jadi terkadang perlu ada tim khusus, terutama Ustazah Zahra ya, boleh dibantu ya. Dicek karena ada beberapa yang perlu koreksi di buku ini salah cetak. Ya. Jadi sekali kalau bisa nggih, Anissa N47 ini tolong nanti setiap ini ada yang mengecek betul nggak ini surat betul. Dan ayat. Betul nggih? Kama la'anna ashabas sabat. Nah, kayak gitulah. Sebentar. Ashabas sabat. Nah, kalau masih sabet, masih dominan bet-nya itu yang dikoreksi oleh Pak Kiai. Diulang Ustaz. Gimana? Jadi sinnya itu yang agak dinaikkan sedikit. Ashabas sabat gitu. Sabat gitu. Oh. Ashabas sabat. Cepat harusnya ya. B-nya itu agak disembunyikan ya. Sabat. Nah, gitu. Sabat gitu. Kalau mau diperlambat tuh sabat gitu. Ada nggak suku yang namanya 2 sukun? Pernah dengar nggak? Fani Mahi, pernah nggak? Pernah. Ya, pernah. Nah, kalau riwayat Haus kan Fani Mahi gitu kan? Iya. Nah, kalau riwayat yang lain tuh ada yang Fani kayak gitu kan? Nggak tahu. Kalau riwayat lain nggak tahu Ustaz. Iya. Nggih, riwayat lain itu bacanya Fani jadi dia itu ainnya sukun, mimnya sukun. Fani mahi gitu. Ya, kalau riwayat khas Fani gitu kan, Fani mahi. Kalau ini Fani kayak Fani kayak jadinya. Kenapa? Karena ni mati, mimnya mati. Fani mahi gitu. Nah, kalau di riwayat Haus itu adanya ashabas sabat gitu. Sabat. Jadi sa-nya dinaikkan suaranya, kemudian ba-nya itu disembunyikan B-nya ya. Dia kan sabat, jadi kayak sabak. Lagi-lagi ke pendapat Pak Kiai, beliau berpendapat bahwasanya qalqalah itu aqrab ilal fathi. Ngambil dari pendapat yang beliau kuatkan ya. Tapi kalau kita ngikut Dr. Suwaid ya biasa dengan ashabas sabat. Jadi qalqalahnya ditunaikan sesuai dengan pendapat rujukannya, kemudian diakhiri dengan tak begitu. Taknya sukun. Iya. Berarti kan sama-sama kuat antara ba dan tak yang sukun itu. Kalau menurut pendapatnya saya Aiman Rusdi Suwaid. Ye. Karena banyak juga, makanya saya tadi tanya, qalqalahnya kan ditunaikan dengan sempurna gitu loh. Maksud saya itu pendapatnya Pak Kiai beda. Jadi baknya tuh kayak agak disembunyikan gitu. Iya ya. Jadi qalqalah itu kan bukan tambahan energi baru. Ya, sehingga
dekat ke fathahnya Pak Kiai itu hanya ya seperlunya kita memantulkan baknya aja gitu. Sab, harusnya kan gitu kan sab, gitu kan. Cuman karena ada tak kan sabat, ya gitu kan. Cuman sabat. Nah, baknya itu nggak ada yang nggak bolehkan oleh Pak Kiai itu jangan sampai karena dia bukan huruf baru dan juga bukan energi baru gitu. Ya ini gampang-gampang susah sih gitu. Kalau dengar Pak Kiai itu ya bunyinya begitu. Nah, secara teori beliau jelasin di buku ininya begitu. Agak susah karena di luar kebiasaan yang selama ini. Nggih. Ya. Betul. Sahabat. Ashabas sahabat. Jadi sahabat gitu kayak sahabat gitu. Oh iya udah. Iya, Ustaz. Nggih. Jadi B-nya jangan terlalu diapakan? Ditambah energi. Sebab kalau sin-nya itu kita wajar saja, ashabas sahabat. Nah, itu malah baknya yang kelihatan jelas gitu. Iya. Ya, tapi kalau sin-nya dinaikkan, B-nya itu kalah lah. Nggih, sin-nya yang dominan. Iya. Ashabas sahabat gitu. Ya, saya coba ya, Ustaz. Nggih. Kok angel banget sih. Ashabas sahabat. Coba ulang lagi. Sinnya dinaikkan tadi. Ashabas sahabat. Nggih, ya kayak gitu. Nggih. Jadi nabernya Pak Kiai ini khusus. Iya, ikhtiarnya beliau ya. Nggih. Ya karena ngangkat dua huruf mati. Itu selalu begitu nah. Bilqis po. Nah, itu kan kebetulan po-nya itu kolkolah. Ya kalau ini kolkolahnya di mana? Dua. Di huruf kedua. Di huruf kedua. Ya sab, harusnya kan gitu kan sab, tapi ada tak sabat. Gitu sabat. Ya sabat gitu jadinya. Ya karena tak juga sidah kan. Ya dia nggak menghasilkan suara lagi dia. Sabat gitu. Jadi itu kol-kolah yang tersembunyi gitu. Kol-kolah yang terkalahkan oleh sin, gitu. Terkalahkan oleh sin, dikalahkan dan oleh dia sin. Nabernya sin, kemudian dia diakhiri oleh tak, sehingga nggak jadi kol-kolah. Bukan nggak jadi ya, dia bukan kol-kolah akhir, jadi kayak kol-kolah di tengah gitu. Contoh lain ada nggak, Ustaz? Kan banyak tuh kayaknya. Yang huruf keduanya dari belakang itu huruf kol-kolah. Dan di wakof itu muskilah kalau yang baru. Kayak saya itu kan baru tahu konsep kayak gini. Jadi saya pakai konsepnya, saya harus disuai sih yang dua huruf terakhir harus ditunaikan sifatnya. Secara setara gitu loh maksudnya. Nggak ada yang terkalahkan maksud saya gitu. Nggak ada naber di sinnya kan? Betul. Kayak gini loh, tapi huruf terakhirnya bukan huruf kol-kolah ya. Kalau huruf kol-kolah kan kayak fatarol wadaq. Kan huruf terakhirnya tak. Ya harus nelusuri satu-satu mana bisa kita analisa ya. Saya belum mengumpulkan terus terang dalam masalah ini. Kalau yang ini watawasau bis sabr. Itu banyak apa juga dikalahkan oleh sabr. Sama. Sabr gitu kalau Pak Kiai. Sabr. Oh. Nah, gitu Pak Kiai. Semacam itu. Oke, nggih. Jadi ini khazanah ilmiah yang perlu kita juga Pak Kiai itu sangat terbuka kok. Kalau beliau punya teori apa, kemudian kita bisa mengajukan referensi yang lebih terpercaya. Nah, nanti biasanya terbuka untuk mengoreksi, dan itu senang banget kalau beliau ya kayak kol-kolah itu ada Dr. Eman Sweat ya, itu kan
pendapat, ya ini pendapat, kita ngajukan pendapat masing-masing dengan referensi yang bisa terpercaya supaya khazanah ilmiah pembahasan Quran itu kaya begitu. Udah clear nggih? Mudah-mudahan. Ustaz, di situ ada kol-kolahnya harus diperhatikan, itu berarti kol-kolahnya harus tetap ada kan ya? Harus Tetap kan kuat, sahabat. ya. Itu kan kol-kolah, sahabat itu kan Ya. kol-kolah gitu kan. Sahabat. Nah, itu jadi kol-kolahnya itu kemudian berlanjut ke taknya kan. Iya. Tapi nggak boleh sampai be gitu ya. Sahabat. Nggak boleh sahabat. Kita itu Sahabat. kalau ngomong Oh, iya. sahabat kan bukan kol-kolah. Iya. Jadi Ya, vokal sahabat. E gitu ya. Vokal E ini sahabat gitu. Kayak waktu mem itu ya. Mem ditambah H. Nah, H itu susah. Hamesnya H itu. Karena dia ngambilnya dari pangkal tenggorokan. Falyasum gitu. Iya. Falyasum. Itu ya makanya pakai shotnya Sekarang- yang di Nggih. Ya kalau dalam tadi Fani itu kan bukan nggak ada Arab itu kan nggak itu kan bukan bukan taklil, bukan imalah itu kan, tapi itu dua sukun Fani mahi, tapi orang Arab juga baca. Nah ini juga dua sukun yang sama sahabat gitu. Oh, bukan taklil, saya pikir taklil tadi. Tadi Bukan, itu dua sukun. iltiqa'us sakinain. Nggih, makanya iltiqo sakinain itu Penting. unik. Oke ya, selesai ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita diskusi lagi kalau ada referensi. Ustaz, ini ada referensi begini ya. Kalau Dr. M. Sweat menyempurnakan ba dan taknya ya tanpa naber, ya monggo, enggak apa-apa ya. Beliau kan hujatul Qur'an hari ini bisa ya. Dan banyak kalau yang lulusan Timur Tengah hari-hari ini itu banyak yang ikut beliau. Baik, kita lanjut. An-Nisa 56. Apa masalahnya? Tak sukun tidak diidghamkan ke dalam jim. Tentunya sifatnya tak sukun harus tetap masih ada. Iya. Jadi tetap kullama jat nadijat ada ya kan, juluduhum ya. Kalau kita nggak ada apa hamesnya, itu jatuhnya menjadi apa, idgham ilegal. Silakan saya coba praktekkan. Kullama nadijat juluduhum. Oke, udah lumayan itu, harus jelas clear. Oke, lanjut. Anissa 65, betul ini sudah? 64 apa 65? Nah ini sebaliknya. Yang mana sih, Pak? Yang mana sih? Sekarang Anissa 64. 64 Kalau ini tebal. yang Iya, karena masuk ke dalam dha secara sempurna. Karena sifat wa lebih kuat dibandingkan zal. Itu komnya kamil. Sehingga zal berubah menjadi dha sukun. Nah, clear? Walamu gitu kan. Yang beda dari sifat zal dengan dha itu apa? Istilah. Kemudian Istilah. Yang lainnya sama. Jadi ketika kita langsung idbak langsung istilah ya. Dah clear. Selanjutnya 36. Apa di sini? Tak sukun dibaca izhar, yakni tak sukun tidak diidghamkan ke dalam shad sesudahnya. Tentunya sifat hamas tak sukun tetap masih ada. Mirip dengan 56. Silakan coba praktekkan. Hasirat suduruhum. Oke, lanjut. Anissa 58. Huruf lam sukun pada lafaz bal diidghamkan ke dalam ra. Rafa'ahu. Ini idgham apa namanya? Taqriban ya? Lam dengan ra. Taqriban.
Mutaqaribain. berdekatan. Nggih. Kalau idgham ada bigunah, bila gunah, ini termasuk enggak? Termasuk bila Bila guna ya. guna. Nggih, kalau Bila kita guna. lebih populernya bila gunah ya. Sedangkan secara ilmiahnya mutaqaribain bila guna. Oke, lanjut. Famaniu turro apa ini? Huruf bo tidak diidghamkan ke dalam po. Dengan demikian sifat itulah itbaq dan istitolah bot sukun harus tetap diperhatikan. Nggih, padahal dot dengan to itu kuat siapa? kuat po. Wapo. Nggih. Harusnya yang lemah dilebur ke yang kuat gitu kan? Ya. Tapi ini Tapi ini kenapa nggak terjadi? riwayat. Nggih. Riwayatnya nggih. Ada yang kira-kira diidghamkan nggak? Yang apa? Yang kasusnya kayak gini. Nggih, di riwayat yang Kayaknya- lain. Di riwayat yang lain nggak tahu. Riwayat hafaz kayaknya nggak ada. Nggih, ya kita hafal Kalau sebenarnya. Warad Ustaz. gimana Warad Ustaz? Tapi riwayat Apple enggak. Kurang pasti. Kalau famaniu turro enggak. Ini saya belum dapati. Belum. Alam sawab. Nggih. Ya ini karena bot itu sifatnya khusus ya, dia Istitolah. huruf istitolah ya, unik ya, famaniu turro gitu. Coba perhatian sudah, silakan. Ini susah. Famanil turro. Famanil turro. Nggih. Jadi Sekolahnya. nggih, yang harus diperhatikan itu bot itu istitolahnya, rokhawahnya itu harus beres, clear ya. Idbaknya famanil tuwo gitu. Jadi kalau kata Pak Kiai dulu itu seolah-olah ada apa ya? Ada yang harus diselesaikan dulu di dotnya gitu. Iya, perpanjangan suaranya. Ini istolahnya itu. Ya, selesaikan dulu istolahnya, baru kemudian ke po. Famanil turro, tapi nggak boleh juga sakta famanit turro, nggak boleh. Nggak boleh di. Ya, jadi harus famanil turro. Oke, lanjut. Bilqis po. Ini lebih mudah lah ya. Gampang. Oke, coba praktek sudah. Bilqis po. Coba ulangi. Bilqis. Nah, qafnya sedikit dihentakkan. Bilqis. Bilqis. Oke, ya Ustaz tadi udah lumayan. Bilqis. Sinnya rokhawahnya harus dipaskan ya. Bilqis. Bilqis. Nah, kalau Bilqis po gitu. Jadi panjang sedikit Bilqis rokhawah. Bilqis po. Bilqis. Qafnya harus dihentak apa Ustaz? Bilqis po gitu. Apanya dihentakkan? Tiga Iya, huruf selalu. terakhir 3 huruf. T-nya dihentakkan Bilqis po. Bilqis. Nah, ini yang sering yang dulu Pak Yai sampaikan tuh kalau masalah ini ya. Jangan sampai Bilqisat gitu. Apa ada baca kayak gitu? Ada, beliau Oh, ada ya? yang ada Bilqisat. Kalau Ustaz, udah belajar aman. Gimana? kalau qaf itu dia semua harokat tebalnya sama ya berarti ya, kalau untuk qafnya itu sendiri. Kalau dibariskan diharokatkan fathah atau dhammah ataupun kasroh, dia sama ininya tebalnya. Loh, kemarin kan udah belajar kan? Huruf Iya, istilah lagi. levelnya. Levelnya Ingat. pun. Berarti ini apa? Tafkhim nisbi ya, tafkhim nisbi itu. Iya. Akhir nisbi ya, oke. Nggih. Ya. Tadi sore ada yang baca tentang qi juga gitu ya. Ini tebalnya gimana nih kata beliau? Dikurangi Ustaz. Wih, saya baru dapat istilah nih ya, tebalnya dikurangi. Kenapa dikurangi?
kita lihat kenapa dikurangi. Sebentar. Oke. Kita lihat huruf mat. Saya buka dulu presentasi huruf mat ya. Kenapa kok dikurangi? Huruf mat itu mana huruf mat? Sebentar. Loh, ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor berapa sih? Nomor 1 sebentar. Kenapa? Ini nih. Ya. Kenapa dikurangi? Jawabannya ini. Ya. Kalau alif itu rongganya ya, dia utuh, nggak berkurang. Ya, apalagi kalau dia dibaca tebal. Ada nggak di sini tebal? Nggak ada ya. Ini aja nih. Ya, jadi kalau dia kasroh, tuh, kalau kasroh, maaf, udah maksimum ini. Kalau kasroh, rongga mulutnya jadi sempit untuk bisa menebalkan sesuatu. Coba bandingkan, ya, dhammah lebih tebal, rongganya ya lebih berkemungkinan, walaupun nggak bisa, hanya alif saja yang bisa, ya. Jadi dhammah itu nggak ada juga, tetapi dia masih lebih nggak tipis dibandingkan kasroh. Kalau kasroh dia nggak ada rongga sama sekali gitu. Nangkap nggak sampai sini maksud saya? Iya, ketebalannya kalau kasroh paling rendah. Bahkan di bawahnya sukun kan dia. Nggih. Dalam tingkatan tafkhim itu loh. Nggih. Oke. Pendapat siapa dulu? Iya, benar juga. Ayo coba diingat-ingat. Sekarang harus ilmiah ya jawabannya ya Ustaz. Pendapat Ibnu Jazari. Coba Ibnu Jazari ada 5. 1. Yang pertama fathah, kemudian ada alif. Yang kedua fathah saja. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang fathah. Istilah ya, ini istilah ya. Istilahnya fathah, setelahnya alif. Ya. Kemudian istilahnya fathah tanpa alif. Kemudian dhammah. Kemudian apa? Betul. Kemudian sukun, kemudian kasroh. Kan ada 5. Kasroh, nggih. Makanya kasroh itu tebal yang paling tipis. Kalau bahasa Pak Kiai gitu ya. Jadi tebal yang paling tipis. Oke. Nah, bagaimana dengan Ibnu Tohan? Apa Ibnu Tohan bilang? Ibnu Tohan itu kemarin gimana ya? Cuman 3. 4 apa 3? 3 ya? 3 saja ya. Pertama fathah. Istilahnya fathah, terus dhammah, kasroh ya. Dhammah, kasroh. Sukun di mana? Sukun ngikutin huruf sebelumnya. Terpengaruh huruf sebelumnya ya. Kalau Pak Kiai memix duanya itu, mengemix. Udah clear ya? Clear. Iya. Ini tetap butuh pendalaman terus ya. Pasti. Kenapa sih gitu kan? Dan semakin kita punya referensi, semakin nanti kaya pengetahuan kita insyaallah taala. Mudah-mudahan nggak semakin bingung ya Ustaz ya. Semakin banyak referensi Bi. Ya. Justru bingung itu tanda belajar. Alhamdulillah. Oke. Udah clear ya? Ustaz, kalau kita punya referensi berbahasa Arab kan biasanya memang Pak Kiai juga pakai yang bahasa Arab ya. Hampir semuanya nih. Konfirmasinya ke siapa? Kita menemukan pembahasan nih. Mendiskusikan dengan siapa? Kalau yang punya guru talaki ya talaki. Kalau nggak salah itu ada bagaimana alif tebal, alif tipis nggak ada ya di Misra ya? Tipis. Babnya maksudnya pembahasannya Ustaz. Nggih, kok belum saya tampilkan di sini. Enggak. Alif bukannya mengikuti huruf sebelumnya ya? Nah, nggih. Kalau saya kemarin di surah pertama ya,
di angkatan sebelumnya saya bilang gini, alif itu ada dua, ada alif asli, ada alif far'i. Alif asli yang gimana? Alif asli itu yang tipis. Yang Ya. tanpa mengikuti huruf Baca. sebelumnya. Tapi kalau alifnya itu sebelumnya huruf isti'la, maka dia menjadi alif far'iyah. Belum dibahas. Yang dulu saya pernah ngasih pertanyaan huruf asli dengan huruf far'i udah dijelaskan belum? Sudah saya kirim sih jawabannya. Cuma kan belum dibahas sama Ustadz, belum dikomentarin juga. Ayo. Oh, okay. Ya wajar ya. Ya nanti itu ilmu pelengkap ya. Jadi kita walaupun di Mesura ini kayak udah selesai ya. Misalnya setelah ini ada penutup gitu kan, bab penutup. Sebenarnya bab penutup itu masih belakangnya masih banyak loh tetek bengeknya ya. Ya, jadi jangan merasa ini udah selesai ya. Nanti buah anjang masih bahasanya insyaallah taala. Nah, kita telusuri dulu masalah-masalahnya. Yang hari ini belum kita temukan jawabannya, enggak apa-apa gitu. Nah, sementara sampai sini dulu ya, tentang kenapa qaf itu kasroh menjadi tebal yang paling tipis. Ya. Oke, lanjut. Putus-putus, Ustadz, suaranya, Ustadz. Nah, ini seru nih, silakan. Apabila ibtidak memulai bacaan dari lafaz i'dilu, hamzah wasal berharokat kasroh. Namun apabila lafaz i'dilu diwasalkan dengan lafaz ta'dilu, sebelumnya terjadilah peristiwa iltiqa'us sakinain, di mana huruf dan huruf kedua berupa ain sukun, maka demi menghindari pertemuan dua huruf mati, huruf pertama huruf mat harus dibuang. Sedang hamzah wasalnya dan harokat kasrohnya lafaz i'dilu juga dibuang. Sebab sebelumnya berupa huruf hidup, dengan demikian akan dibaca ala alla ta'dilu adilu. Ala alla ta'dilu adilu gitu ya. Ya, saya ini kalau ngapal di sini seneng nih kalau ada santri kan setoran gitu kan. Ayo coba dibaca dua cara ya. Cara wasol, cara wakof. Kalau cara wasol ya kayak unik gitu. Ala ta'dilu adilu gitu. Terus tidak di i'dilu ya, baru kemudian aqrabut taqwa. Ya coba silakan dipraktekkan ulang lagi coba ketika wasol dan ketika ibtidak di i'dilu, silakan. Ya. Ketika wakaf dulu ya. Oh, ketika wasol ya. Okay. Wasol dulu. Alla ta'dilu adilu. Kemudian mulai dari i'dilu. Iya. Ini unik ya. Selama ini kita nggak pernah bahas, ini unik kan? Karena semua saya di wakaf biasanya. Alla ta'dilu itu wakaf, terus i'dilu kan lebih mudah kayak gitu. Oke, tapi ketika di wasol harus tahu ilmunya. Nggak pernah di wasol kalau saya. Aman kan? Aman. Kan ini ngaji nyari aman apa nyari ilmu? ini sering jadi penyakit. Dulu kita juga nyantri saya itu gitu ya. Jadi supaya nggak ditanya Pak Kiai, kita nyari selamatnya di wasol aja. Atau kadang di wakaf nyari selamat. Ini ngaji mau nyari selamat apa nyari ilmu gitu. Takut ditanya Pak Kiai katanya, ya Allah jauh-jauh ya, malah ngajinya nyari selamat doang, nggak pengen ditanya-tanya. Aduh, ini penyakit yang nyambung ke murid ya. Ya jadi setelah belajar Maisura itu malah kita pengen nyari masalah gitu. Ya, jadi ngaji itu pengen memperdalam ilmu, bukan apa? Bukan nyari selamat. Ya, udah ya. Lanjut, Al-Maidah 28, apa nih? Terjadi hukum idgham mutajanisain, di mana sifat isti'la, pangkal lidah ke langit-langit, dan itbaq. Sebagian besar permukaan lidah naik ke langit-langit. Sukun masih ada, hanya saja sifat qalqalahnya hilang. Yakni dibaca idgham naqis. Bacanya coba.
Laim basabta. Ya, tetap Pokoknya masih tebal, tebal, itbaq. tebal. Ya, istilah. Oke. La Laim in basau ya, istilah itbaq basau. Kemudian ta tipis. Basau ta gitu. Coba ulang lagi, praktekkan. laim basabta. Ye, sip. Lanjut. Al-Maidah 42 silakan. Apabila diwakafkan hak sukun jangan sampai terbaca kha. Di samping itu harus diperhatikan sifat hamas desis huruf ta sukun. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Ya, sama kayak Itu- sabet ini ya. Ya. Iltiqau sakinain Coba. juga ya. Oke, coba dibaca. List Suhat ya. Jadi sempurnakan rokhawahnya ya. Kemudian berakhir mendarat di ta. Lisuhat. Lisuhat. kan ada haknya juga. Ada Iya, Iya, tapi kalah oleh sin yang Dihentak. ditekan gitu. Lisuhat gitu. list suh Kayak gitu. Ya, haknya rokhawahkan ya, Rokhawah. tunaikan, sempurnakan. Seperti Lisuh. Jadi Lis- suh suhat. ya hatnya nggak terlalu kedengeran. Jangan Taknya sampai lu kedengeran tapi kan. suhat. Taknya harus hamas. Iya kedengeran kan Ustaz kalau tanya kan. Atasnya itu. Iya, loh. harus sempurna. Iya. List suhat. Nah, udah bagus. Iya. Udah clear ya. Lanjut. Waqad dakhalu apa ini? Yaitu idgham mutamasilain kan berarti hukum Ya, dan namanya sukun. idgham apa? Mutamasilain. Namanya Idgham kamilah. Kamil. Apa sih? Nah, ini jenisnya mutamatsilain. Terus namanya Nama apa? Mutamasilain kan itu kalau kabir. Bila Kalau guna. itu kam. Itu Kalau bila dal guna. Itu bigori guna. itu grupnya, kalau nama pribadi dia itu. Apa sih Ustaz? Nggak tahu. Ini suruh ngasih nama itu susah banget ya Allah. Kan tadi udah Mutamasilain yang saya kita tahu, yang lainnya nggak tahu. Itu jenisnya mutamatsilain. Nama dia sendiri apa? idgham. Panggil namanya idgham dali. Nggak tahu Ustaz. Oh Dari yang kemarin tuh ya Kan yang kalau mim ketemu mim idgham mimi, ya kan? bab. Kalau dal ketemu dal, idgham dali. iya dali. Susah Dali. Gak ngerti. Oke. nggak ngerti. Itu dari ya Ustaz. Oke, yang Enggak nih. panggil namanya Coba itu kita urut deh, kita urut. Ya. Nah yo, kita tahunya kan selama ini cuma idgham itu mimi doang gitu kan. Iya. Kenapa sih yang dibahas cuma mimi? Ya karena nun mati tatanwin dan mim doang kan yang dibahas itu. Iya. Jarang orang bahas bak ketemu bak, ada bilang idgham babi, bukanlah bai gitu. Terus tak Oh idgham iya. tai harus ada ya. Tak tai, kalau dal Di. Dari. dali. Kenapa pakai li? Kenapa nggak ada i? Emangnya dal itu ada hamzahnya? Hamzah nggak ada sih. Ada Dal, gitu. ya. Dal. Oh iya. Oke, Dal. dalun gitu kan? Ya. Ya, tinggal ditambahin kasroh kan? Dali, mimi. Tadi kenapa Kalau tak, kan kasrohnya itu kenapa? iya, karena kan dia mudhof ilaih, idgham dali. Oh iya. Iya. Berarti dalinya sebagai mudhof ilaih. Namanya begitu. Kalimat majmu' dalam bahasa Arab apa sih namanya? Idhofah. Yo, Idhofah. Idhofah. Majmu'. Nah, ya, daun pintu kalau bahasa Indonesia kan gitu kan? Iya. Warokol Ya. babi.
Warokul Nggih, warok babi. Bayi apa babi? babi. Baik. Tadi katanya baik. Ini Baik. kan idofahnya, idofah. Itu. Jadi, oke, mudah. Kaidah bahasa Arabnya. Ya, panggil namanya. Kalau namanya mengandung hamzah, ya sudah hamzahnya di kasroh. Kalau tidak ada hamzah, ya udah huruf terakhirnya di kasroh gitu. Nah, jangan ragu-ragu ya. Kalau za Tok berarti ketemu zali. tok. Tok ketemu tok apa? Oh. Idgham poi. Oh, Iya. Ya ketemu ya. Idgham ya. 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 Dah. Oh ya, Tapi bukan yai. pokoknya semua nama-nama huruf hijaiyah itu dihafalin yang benar, jangan jadi korban ikro. Alif. Ya. Berarti kalau Nah, zali gitu ya Ustaz. Iya, betul. Berarti Jim kalau Jimmy. Ya, Jimmy itu asik tuh Jimmy. Itu kok Jimmy. Nah, baru tahu ya kalau ada idgham kayak gitu. Iya, makasih Ustaz. Saya Nah, nggak ragu-ragu memberi nama ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Al-Maidah 106, silakan. Ro sukun dibaca tafkhim sebab sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh. Namun harokat kasroh tersebut berada di akhir kata sebelumnya. Kasroh aridah munfasilah. Oke. Ini rotabatum. Ya, ini sering orang terjebaknya. Loh, dia kan roh sebelumnya kasroh. Iya, tapi kan kasrohnya bukan asli, tapi aridah. Bahkan munfasilah terpisah lagi. Ini tabatum. Nah, jangan sampai ini tipis. Udah clear ya? Roh udah beres sudah roh kemarin kan. Lanjut 45. Zal sukun dibaca izhar, artinya tidak diidghamkan ke dalam tak sesudahnya. Wa id takhluqu. Ya, wa'il ngalir ya. Wa'il Takhluqu. takhluq. Oke. Oke, lanjut. Huruf waw pada lafaz amba adalah sebagai rosam huruf hamzah. Artinya waw tersebut hakikatnya huruf hamzah qata'. Oleh karenanya ketika dibaca waqal tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mat waw. Dengan demikian bila waqaf huruf hamzah disukun yakni dibaca amba. Oke. Apa masalahnya? Yang sering masalah apa? U-nya dibaca panjang. Biasanya orang-orang nggak paham. Ambau kayak gitu. Padahal itu Oke. kalau diwakaf jadinya hamzah. Terakhirnya Jadi amba uma langsung ya. Amba uma dengan uma gitu ya. Dah clear. Kirtos apa kirtos? Tebal ro-nya itu. Ro sukun dibaca tafkhim sebab walaupun huruf ro disukun dan sebelumnya berupa kasroh asliyah, namun sesudahnya berupa huruf isti'la o yang tidak berharokat kasroh akan tetapi berharokat fathah. Jadi tebal. Kirtosin. Yang bikin tebal apa? Huruf isti'la di depan dan dia berharokat fathah bukan kasroh. Ya. Jadi termasuk huruf yang terpengaruh dengan sekitarnya itu ro. Ya. Ya, tebal tipisnya itu ada pengaruh. Ya. Kan harusnya kan huruf sukun itu independen kan? Iya. Ya, sukun itu kan diem. Namanya diem kan nggak boleh diseret sana sini kan? Iya. Nah, tapi untuk huruf ro di sini terpengaruh dengan huruf sekitarnya. Ya, segala sesuatu ada pengecualian ya, ada kaidah, ada pengecualian. Ya. Nah, kalau huruf qalqalah, dia kan sukun, terpengaruh enggak? Enggak. Menurut Dr. Aiman Rusiswet enggak. Gitu. Iya. Tapi kalau pendapatnya Pak Kiai yang ngambil dari kitab-kitab muktabarnya terpengaruh. Yang lebih banyak dipakai mana Ustaz? Antara kalau yang saya tahu memang dari Dr. Aiman Rusdi ya, itu enggak terpengaruh. Nah, kan huruf sukun enggak terpengaruh. Bukti bahwasannya huruf sukun terpengaruh itu ro ini gitu maksudnya. Qalqalah kan enggak. Kalau yang saya tahu.
Menurut pendapatnya Nggih. Muslim memang enggak. Nggih. Tapi kalau saya perhatikan ya, itu hanya perbedaan istilah saja, prakteknya mah sama. Iya memang. Nggih. Kalau kol-kola kan sama toh, nggak ada beda, Ustaz. Nggih. Oke, lanjut nggih. Yuk, posin sudah. Ini apa ini? Ya pada panjang. Ya pada lafaz apa ini min nabai adalah sebagai rumah huruf hamzah. Artinya ya di sini adalah rosam huruf hamzah kotok. Sedang alif sebelumnya sebagai ziyadah, bukan huruf mat. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir di atas alif. Namun mushaf Al-Haramain yang dianggap zaidah adalah huruf ya. Sedangkan alif adalah sebagai rosam hamzah, ya ini hamzah kotok. Keterangan tanda baca bundar atau sifar mustadir terdapat di atas ya-nya. Namun bagaimanapun apakah alif atau ya-nya yang dianggap ziyadah, ketika waqaf hukum hamzah disukun, ya ini dibaca min naba. Gitu ya, Ustaz? Nggih. Ya. Ini bedanya mushaf Timur Tengah dengan Indonesia. Kalau Indonesia bulat bundarnya taruh di mana? Di atasnya alif ya? Nggih, di Hamzah. atas alif. Hamzah Alif, bulat bundar kok di hamzah. Eh? Bulat bundar hanya di huruf alif. Nanti di belakang ya. Mau nyontek juga boleh ya. Jadi kalau bulat bundarnya Indonesia hanya di alif. Ya dan kalau waw ini nggak rosam ada. bisa Ini di waw kan? Kan ulaika itu gimana Ustaz? Itu iya Kenapa? rosam Timur Tengah. Di ulaika wawnya kan Apanya? setelah itu tanda bulatnya itu ada di atas waw. Mushaf Indonesia enggak ada. Enggak, kalau Timur Tengah ada. Kalau Timur Ada di Tengah atas dikasih. Ya. Wow. Jadi kalau Indonesia Enggak ada. memang Nggak tidak ada sama sekali. Mau di alif. Enggak ada, takutnya dianggap sukun. Nggih, dia hanya di alif Indonesia. Oh, di Indonesia hanya alif. Oke. Kayak Ana itu, Nggih, Ustaz. Ana ya. di Indonesia kan di atasnya alif. Iya, pakai kalau di atas alif itu mustatil, bukan mustadir. Mustatir. Oh, yang lonjong tegak berarti. Nggih, coba ini penting tadi dengan mustatil ini harus beres ini. Ya. Iya, kalau mustatil Coba. kan kalau di waqaf itu dibaca alifnya, tapi kalau di wasol tidak dibaca. Itu kalau yang lonjong tegak. Kalau yang mustadir, bulat kecil itu dimanapun dia nggak dibaca. Bulat bundar lebih tepatnya. Iya, bulat bundar kecil kan Ustaz. Kalau yang lonjong tegak itu besar. Oke, coba saya ini lagi kalau yang lonjong tegak itu mustatir. Mustatir apa? Mustatil. Mustatir. Jadi ini yang bulat kecil ini adalah mustadir kan? Nggih. Bukan bulat kecil, bulat bundar. Semuanya bulat kecil semuanya. Yang satu bulat bundar, yang satu bulat lonjong tegak. Bulat bundar sama yang bulat mustatil. Yang mustatil itu lebih besar Ustaz kalau digambar. Coba diperhatikan deh. Pakai mikroskop itu. Lebih lonjong tegak. Ukurannya. Nanti ketemu insya Allah ya. Yang penting clearkan dulu mustadir, mustatil ya. Jangan sampai masih bayang-bayang. Iya. Nah, clear ya. Nah, dalam hal ini Al-An'am ini bulat bundarnya Indonesia di alif, kalau mushaf Timur Tengah di ya. Karena Indonesia tidak pernah menaruh bulat bundar di ya dan waw. Nah, gitu. Nah, clear, lanjut. Belum dipraktekin nih. Ya tinggal Nabail mustalin. Sama, prakteknya nggak ada beda. Ya, ini membuktikan hamzah itu betul-betul merepotkan. Bukan merepotkan sih. Hamzah itu unik. Kalau di mushaf Indonesia itu antara hamzah wasal sama alif nggak pernah dibedakan, itu yang bikin mumet. Ya. Kalau di Timur Tengah jelas, kalau hamzah wasal ada kepala shad, nggak usah mikir gitu loh. Kalau di Indonesia saya tuh mikir ini hamzah apa alif, wis bingung.
Justru paling gampang bacanya kalau Mushaf Timur Tengah. Ini alif Lebih gampang. ada cebongnya, ini apa? Lebih gampang, Bacanya. Ustaz. Karena ada tandanya. Kalau punya ilmu gampang, nggih, kalau udah punya ilmunya, tapi kalau belum punya ilmunya itu gampang Indonesia. Iya, benar. Tapi buat kami yang sudah biasa baca yang Timur Tengah, jadinya baca yang Indonesia Gagap. gagap. Ya kan? Contohnya itu yang guna yang tanwin ketemu waw, tiba-tiba bingung. Tasdid. Ya, intinya semua ada lebih dan kurangnya. Ya. Oke, lanjut. 67. Apabila diwakafkan ro mati dibaca tafkhim atau tebal sebab sebelumnya huruf yang berharokat fathah agar bacaan ro bertasydid di akhir kata kemudian disukun karena wakaf maka agar tepat membacanya huruf hidup sebelumnya agak sedikit dihentakkan suaranya. Yang mana nih? Ro walikul inabaim mustaqor gitu ya. Walikul inabaim mustaqor. Rohnya kan dihentak ya? Bukan rohnya, qafnya yang ditekan. Mustaqor gitu. Kan Walikul inabaim mustaqor. Yang di mustaqor. Qafnya yang ditekan, Ya. mustaqor. Mustaqor. Rohnya balik lagi. Cuman agak lama karena dia sudah. Coba Ustaz dipraktekin aja Ustaz biar nggak bingung. Mustaqor. Saya senang tuh dengar debat. Mustaqor. Gitu, kalau nggak ada sidahnya. Dulu Ustaz juga pasti belajarnya gitu. Lagi. Kalau saya pakai kalau ngajarin pertanyaan tuh susah. Saya pernah lihat live-nya beliau dengan murid-murid beliau gitu kan. Pakai Fatoni, Masya Allah, dicecer gitu muridnya. Kalau gini gimana? Tadi katanya gini. Sampai bingung muridnya. Jawab pertanyaannya beliau tuh bingung gitu. Masalahnya kasih lagi live di YouTube padahal itu. Itu masih mending di YouTube ya. Itu masih bisa ini. Kalau di live di aslinya itu sampai dikulik-kulik sampai halaman berapa itu kita angkat tangan tuh. Pokoknya kalau ngadapi beliau tuh nggak ada yang selamat lah. Nah, kembali kepada mustaqor di sini ya. Coba kalau ilmu naber yang pernah kita dapat dari Dr. Aman Ziswaid. Hanya pada waw dan ya. Hanya pada waw dan ya. Kalau beliau. Ini juga naber sih. Ro-nya juga naber. Kalau saya baca di bukunya beliau tuh ketika ro itu tasydid kemudian dia diwakaf itu dinaber gitu loh. Ya, yang nabernya ro-nya apa qafnya? Ro-nya dinaber. Kalau beliau begitu. Nah, kalau Pak Kiai? Beda. Yang dihentak itu yang mana? Sebelumnya yang qaf. Iya. Karena harus ngangkat 2 huruf mati. Yang 2 huruf mati yang mana? Kan ro-nya itu 1 tok. Membacanya huruf hidup sebelumnya agak sedikit dihentakkan suaranya tuh. Ya, maksudnya untuk mengangkat apa? Kan nggak ada iltiqa'us sakinain di sini. Ya, iltiqa'us sakinain lah, ro mati ketemu ro mati kok. Oh iya ya, di ro mati ya. Ya. Terus gimana Ustaz kalau qafnya yang dihentak? Saya biasanya ro-nya dihentak karena memang pakai pendapatnya saya Aiman Rusdi, nggak pakai pendapat yang lain gitu. Saya belum tahu pendapat yang lain ya. Nah kalau Kiai begini, likulli naba'in mustaqor gitu. Jadi dua-duanya ditekankan Ustaz. Qafnya kalau Pak Kiai, ro-nya enggak mustaqor. Ro-nya hanya efek saja supaya ro-nya itu 2, mustaqor itu kan 1, mustaqor itu 2. Jadi ro-nya yang jadi agak panjang gitu karena dia double. Tapi secara kagok. Kenapa? Kalau ini ro-nya yang saya nabernya di ro sih jadi kagok kalau qafnya yang coba. Coba Ustazah, ro-nya dulu coba dinaber kayak gimana? Likulli naba'im mustaqor. Itu ro-nya. Sekarang qafnya. Coba kita dengarkan pemirsa yang lain. Itu qafnya apa ro-nya coba?
Ro-nya tadi. Teman-teman. Konya, teman-teman. konya. Ko-nya kan? Apanya ya? Tuh. Oh iya, udah betul Udah benar berarti. menurut Kiai. Dari ko-nya udah tebel dari ko-nya. Kan gitu, tok-nya kan malah dinabur kan koknya kan. Kalau yang dinabur ro-nya mustaqol, nggak enak. Terus terang loh ya saya ya. Tapi nggak ada juga sih nggak yang baca kayak gitu, Ustaz. Yang mana? Yang ro-nya ditebal Iya. Loh, kalau teorinya Dr. Aimanuddi Suwaid itu yang dinabur itu justru huruf yang sukunnya. Tapi mungkin nggak sampai naik kayak gitu, mustaqor gitu. Mustaqor. Itu Ustaz aja naikin tadi. Mustaqor. Kalau nggak salah ya, bisa dicari ya di googling, coba penasaran bacaan Dr. Aimanuddi Suwaid ya. Ya, insya Allah. Ya, dicari lagi nih ya, biar kita itu ada kerjaan. Ya, jadi kalau saya ya ngikutin Pak Kiai itu lebih konsisten gitu, versi saya ya. Tapi juga kalau kita diskusi ilmiah lagi ya, Dr. Aimanuddi Suwaid siapa yang bisa ngalahin gitu kan? Iya, ya. Karena naber itu yang bikin heboh itu karena beliau yang angkat kan. Oh, Dr. Aimanuddi. Iya. Sebelumnya nggak ada yang angkat-angkat. Iya, Coba ya, banyak cari. hal. Dan gua tajwid musyawarah. Ustaz, sebetulnya fungsi dari naber itu apa sih? Fungsinya? Iya. Pertama, kalau dinaberkan itu gimana? Apakah ada perbedaan apa-apa gitu? Nggih, kalau tidak dinaberkan, rawan ro-nya dianggap satu. Contoh ya, mustaqo itu kan ro-nya satu. Iya. Ya, mau dinaberkan ro-nya mustaqol. ini versi lebihnya ya, nggak gitu-gitu amat sih. Biasanya nggak diangkat gitu sih Ustadz. Gimana coba praktekkan coba. Ditahan. Lah itu kan bukan naber jadinya. Biasanya mustaqor gitu loh, ditahan panjangin seperti aja. Nun sukun nun tasdid yang diwakafkan gitu biasanya. Iya. Biasanya saya dengar yang baca seperti itu. Coba catatan kaki 154 dibaca satu coba. Huruf hijaiyah di akhir kata yang bertasydid kemudian diwakafkan mempunyai tempo 2 harokat adalah hanya huruf dan mim. Oleh karenanya pada lafaz mustaqor tentunya ro tasydid yang kemudian disukun karena wakaf tidak boleh mempunyai tempo bacaan seperti nun tasydid atau mim tasydid di akhir kata. Akan tetapi suara huruf yang terletak sebelum huruf bertasydid di akhir kata hendaknya agak sedikit dihentakkan. Demikian cara membaca lafaz yang semisal mustaqor. Misalnya minal mas ketika diwakafkan. Minal mas ketika diwakafkan. Nah, coba Ustazah kalau pakai Dr. Suwaid, mas yang ditekan yang apa? Mas yang sin ya? Coba praktekkan coba. Ustazah pakai yang ditekan sin. Minal mas. Gimana tenekannya sin? Ya mimnya harusnya mimnya sih memang minal mas. Lah iya. Ya, wes, nah, kalau kan jelas. Ini gimana? Nyerah bendera putih ceritanya nih. Ya wes ngalah. Iya. Iya, malah jernih kan gitu kan. Kalau kita coba sinnya yang dinabar. Minal mas. Gimana namanya huruf sukun kok ditinggikan suaranya? Huruf sukun kan nggak bergerak, apa yang harus ditinggikan gitu kan? Kalau dia dinabar ditekan itu kan sudah. Sin itu kan rohowah, kenapa sin? Anggaran hak asasi huruf. Halo. Iya kan. Ya, makanya Pak Kiai itu terus beliau ya, yang dinaikkan suaranya itu yang berharokat, yang bersuara. Ya, masa huruf sukun Masa huruf mati disuruh teriak.
Nggih ya, maka yang layak untuk disuruh naik suaranya atau naber itu adalah yang hidup. Ya, yang mati mah udah nggak ada beban lagi gitu kan. Nggak bisa hidup lagi, Nah. Ustaz. Nah, nggih. Udah clear ya? Alhamdulillah. Satu itu aja Sekarang- alasan Ustaz. Kalau misalnya in general, penggunaan naber Eh, itu untuk apa? Sebentar, tadi saya menjawab apa? Untuk menegaskan bahwasannya ada 2 huruf mati gitu ya. Ya, ya. heeh. Ya, untuk kasus ya dan waw, ya, waw bertasdid, ya bertasdid, ya, itu dinaber karena membedakan ini wawnya mat atau waw asli, ya, ya-nya ya mat atau ya asli. Halo, halo. Ya. Iya Ustaz. Nangkep nggak kira-kira apa yang maksud ya mat dan ya asli? Yamat itu dinaber ya Ustaz? Ya mat dinaber. Justru kalau ya mat itu jangan dinaber, gimana sih? Ya sukun. Ya sukun yang merupakan ya asli yang sebelumnya kasroh itu dinaber. Oh, ya. Nah, Oke, kalau kita pakai kalau dipraktekkan coret-coretan ya. Sebentar, kita pakai coret-coretan dulu ya. Contoh, iya kak, coba. Di sini ya, iya kak. Sini kan? Ya, iya kak, iya kan abudu. Nah, di sini iya kak, iya itu kan ceritanya kan ada apa di situ? tasydid. Oke, jadi aslinya itu kan gini kan, ya mati dengan ya hidup gini kan. Nah, ya mati sebelumnya kasroh namanya apa? Mat. Yang mat harusnya. Mat ya. Nah, berarti kan Mat. harusnya iya kak, harusnya gitu kan? Iya kak, Iya. harusnya gitu kan? Ya. Ya, tapi di sini dinaber. Kenapa dinaber? Membedakan dengan ya asli. Nggih, karena ini harus dikembalikan kemana? Ini harus ke wastul lisan. Ya asli ya. Ya asli tengah lidah. Iya Ya, kak. Mat. Tapi tolong nabernya yang benar ya. Jangan sampai ya-nya jadi sifatnya jadi tasdid. Jadi sidah. Iya kak, saking semangatnya. Iya kak, ya-nya diteken. Enggak. Ya-nya itu dinaber. Rohowah tetap. Iya kak. Iya, harus ngalir. Iya, harus ngalir. Kalau mat iya kak gitu kan. Iya kak gitu kan. Ini enggak iya kak. Jadi nabernya itu bukan naber jadi sidah. Ya, wow juga sama ya. Kita bahas khusus. Amat PR-nya ya. Oke, lanjut. Mustakor sudah 49, sekarang 50. Silakan. Wow di sini adalah sebagai rosem huruf hamzah. Artinya wow tersebut hakikatnya adalah huruf hamzah qatha. Maka dari itu ketika diwasalkan tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mat waw. Dengan demikian bila waqaf padanya huruf hamzah menjadi disukun, yakni dibaca syuroka. Dal sukun lafaz qad diidghamkan ke dalam tak sesudahnya, yakni dibaca idgham kamil. Ini 2 kasus ya. Kasus roka dengan lakot takot. Oke, lanjut 51. Nun mati yang bertemu waw di sini dibaca izhar sebab tidak terletak di lain kata, akan tetapi dalam satu kata. Ya. Nun izhar Kim mutlak. nun
Nggih, dunya, terus Sinwan. sinwa. Lanjut, sinwan. Lanjut Al-An'am. Hamzah wasolnya al yang terletak antara hamzah istifham dan lam ta'rif mati pada lafaz dzakara ini mempunyai dua wajah bacaan. Waduh, ini jawaban lagi nih, aduh. Yang pertama, hamzah wasal diibdalkan dengan huruf mat alif serta mengisbahkannya sepanjang 6 harokat sebab sebagai mat lazim tadi yang saya katakan. Dan wajah bacaan ini lebih utama. Qul az-zakaraini. Ya, Ustaz. Yang kedua, hamzah wasal dibaca tashil baina tidak dipanjangkan sama sekali. Qul az-zakaraini. Ulangi coba. Qul az-zakaraini. Hamzahnya dua harokat apa enggak? Az-zakaraini. Baina. Kok kayak ada idgham setelah hamzah kayak ada alif Ustaz. Setengah-setengah kan Tashil, Ustaz. Kan tashil. Az-zakaraini. Coba ulang lagi coba. Qul az-zakaraini. Ya, jangan hamzahnya dibaca dua harokat, bukan ya? Qul az-zakaraini gitu ya. Oke. Gitu. Kayak jamiyun dengan sama di sini. Iya. Ulang lagi Ustaz yang tashil gimana tadi? Gitu. Kayak jamiyun jangan A-nya dua harokat. Hamzahnya jangan dua harokat ya. Dijelas tashilnya gitu ya maksud Ustaz. Nggih. Langsung az-zakarain, jangan az-zakaraini gitu. Qul az-zakaraini. Nggih, gitu. Dah. Qul beres ya. az-zakaraini. Berarti sudah ketemu berapa yang yang pertama dua cara? lazim. Kemarin 2 6 8 Ya, apa ya? lumayan, udah separuh, lumayan lah. Oke, lanjut. Panjang Ketika 3 Al-A'raf, silakan. Ketika lafaz birahmah diwasalkan dengan lafaz udkhulu terjadilah peristiwa lagi iltiqa sakinain, ya ini tanwin atau nun mati yang tidak ada rosam bertemu dal yang juga mati di lain kata. Oleh karenanya demi menghindari pertemuan keduanya nun mati atau huruf pertama diberi harokat kasrah. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca nun kecil di bawah hamzah wasal, namun apabila ibtidak dari udkhulu maka hamzah wasal diberi harokat dhammah. Demikian bacaan yang semisalnya dalam Al-Qur'an. Silakan bacakan coba. Birahmatini dkhulu itu kalau diwasal ya. Birahmatini dkhulu. Kemudian kalau memulai dari ibtidak dari udkhulu ya udkhulu gitu ya. Udkhulu dah beres. Lanjut 57. Tak sukun dibaca izhar, artinya tak sukun tidak diidghamkan ke dalam huruf sin sesudahnya. Dan tentunya sifat hamzah tak sukun harus tetap diperhatikan. Buat hamas. Aqallat sahaba. Oke, aqallat sahaba. Lanjut. Nah, basqah nih itu apa tuh? Dibaca basqah, yakni shad dibaca sin. Kalau sinnya di atas shad. Sudah ketemu berapa? Kita sin begini. Kemana 9? Maksudnya wajahnya? Kalau ini satu wajah aja Ustaz. Sudah kan kita punya kaidah sin dua cara shad. Ini dari Al-Fatihah sampai Anas sin keberapa ini? Sin kedua. Sin kedua berarti masih sin saja. Oke, lanjut 56. Nanti 56 silakan. Wa malaihi. Ya, pada lafaz wa mala. Masa panjang wa malanya? Wa mala kan ketemu hamzah. Wa malaihi. Mana ada tanda benderanya? Oh ya nggak ada ya. Satu harap. Tapi kan itu wa malaihi kan itu mat lazim Ustaz. Baca dulu silahkan. Ya pada lafaz wa malaih adalah saya wakafkan ya, adalah sebagai rosam huruf hamzah, artinya ya hakikatnya huruf hamzah. Sedangkan alif sebelumnya sebagai ziyadah bukan huruf mat. Sebagian mushaf tercetak dengan
ada tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir di atas alif, namun mushaf Al-Haramain yang dianggap ziyadah adalah huruf ya-nya, sedangkan alif sebelumnya adalah sebagai rosem hamzah kotok. Keterangan tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir dibubuhkan di atas ya. Ya ini mushafnya apa Timur Tengah ini kalau di atasnya ya. Coba baca sekarang. Wa malaih. Ya, Kalau tadi di- kok beda? Nggak tahu. Yang Ustadz maafkan Ustadz tuh. Wa malaih. Kalau di wakaf. Kalau di wasal wa malaihi. Soalnya mungkin kebiasaan nih Ustazah tadi kebiasaan ada Malaikah itu loh Oh, Ustaz, oke. yang malaikah. Berarti Itu loh Ustaz. berarti udah tobat berarti nggih. Pintu tobat masih terbuka. Alhamdulillah. Nggih. Oke, ini muskilah ya. Sering terjebak. Lanjut. Waw sesudah huruf hamzah adalah ziyadah. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir di atas waw, berarti ia dibaca seperti tidak ada waw baik ketika wasal maupun waqaf, ya ini saurikum. Ini mushaf Timur Tengah atau Indonesia? Saurikum. Ini mushaf Timur Tengah. Nggih. Kalau Indonesia? Nggak ada tanda bunder-bundernya. Ya, ini kalau orang biasa pakai mushaf Indonesia, baca ini itu kayak sukun wawunya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kayak matobi ya. Iya, harus tahu ilmunya, makanya kalau Timur Tengah itu sifar bukan sukun gitu aja. Pak Kiai kenapa pakai mushaf Timur Tengah Ustadz, nggak Indonesia? Kayaknya sih saya menduga ya, yang ada di komputer itu Timur Tengah karena mushaf Indonesia belum ada digitalnya kalau nggak salah, atau susah ya nyari. Jepang belum mengeluarkan loh mushaf digital resmi itu. Oh. Atau begini Ustadz, untuk menjelaskan banyak hal itu mushaf Timur Tengah lebih mewakili kalau menurut saya. Karena mengekspresikan tanda-tanda itu mereka banyak gitu loh. Kecuali yang nun wikoyah mereka nggak menuliskan kan. Nun kecil di bawah kan nggak menuliskan. Tapi kayak sifar mustadir, mustatir itu lengkap Timur Tengah itu. Betul. Ya kelebihannya itu bisa salah dibahas satu. gitu loh, bisa dibahas, bisa digali ilmunya gitu loh Ustadz. Ya boleh. Kayak hamzah wasal gitu kan, kalau di mushaf Timur Tengah bisa dijelaskan. Kalau hamzah wasal di mushaf Indonesia gimana jelaskannya, beda dengan alif gimana, kan agak sulit. Makanya Pak Kiai Asin Sakho, beliau satu waktu Bisa pernah dihapuskan. Udah Indonesia ngikut aja Timur Tengah beres. Pak Kiai enggak, masih belain, jangan, enak aja. Padahal Pak Kiai pakainya Timur Tengah dalam menjelaskan Maisuro gitu kan. Di Muskilatul Kalimat. Di semua enggak ya? Enggak di semua ya? Enggak, Ding. Pak Kiai enggak membubuhkan apa? Kepala shot di atasnya hamzah wasal. Iya. Selain bab Muskilatul Kalimat itu saya nggak tahu Pak Kiai pakai rosem apa? Pakai rosem. Ini di tengah ini pakai Madinah. Timur Tengah pakai itu, pakai Timur Tengah. Timur Tengah itu Madinah maksudnya ya? Iya, kita kan Madinah. Bukan. Ada disebutkan juga Mesir, ada Mesir, ada Madinah. Bentar. Sama kan? Mesir itu. Kolun, sorry, apa? Mesir itu Afrika atau Timur Tengah? Timur Tengah dibilangnya di sini. Afrika kalau Mesir. Mesir Afrika tuh. Tapi di sini terbitan ini riwayat kolun ya Ustaz yang diterbit. Mushaf terbitan Timur Tengah Mesir menurut riwayat kolun. Ya, dipergunakan di negara Libya dan sebagian negara Sudan. Timur Tengah kok pakai koma nggak? Enggak. Dalam kurungnya Mesir. Timur Tengah Mesir gitu. Ya, itu kayaknya perlu ditanyakan nanti ke Pak Kiai. Karena Mesir itu Arabnya Arab asli atau Arab bukan sih? Arab Afrika. Karena perbatasan dengan Afrika. Arab Afrika. Beda bahasa Arabnya Ustaz. Jadi Mesir itu Kipti kan aslinya kan? Iya, Koptik. Tapi saking banyaknya berinteraksi dengan orang Arab, menjadi Arab Mesir. Gitu.
Ya sehingga sering ya Timur Tengah dianggap termasuk Mesir ya, itu saking banyaknya orang Arab yang sudah apa? Sudah Terasimilasi. terasimilasi di sana. Ya begitulah kurang lebih Tata. Ya, jadi kita tahunya Mesir itu Arab gitu ya, padahal Arab Mesir. Padahal Tapi kan bukan. pusat ilmu saat di sana. Nah, berhubung keilmuan itu yang bikin jaya kan Al-Azhar. Al-Azhar. Mempertahankan budaya Arab Islamnya itu di Al-Azhar itu ya. Dan itu atas jasa Presiden Indonesia. Karena Terbuka Al-Azhar. Terbuka ya. Dulu Gamal Abdul Nasser pengen nutup gitu kan. Terus di lobi. Sama Presiden Indonesia, jangan ya, bisa bubar tanpa Al-Azhar gitu. Iya. Itu beda cerita lah ya. Pokoknya di sini wa malaihi ya, saurikum tadi ya, saurikum ya, ya-nya di sini mat. Oke, lanjut. 58 silakan. Wow, sesudah itu sudah dari. Ketika lafaz jami'a diwasalkan dengan lafaz alladzi, huruf pertama yang mati diberi harokat kasroh demi untuk menghindari terjadinya peristiwa bertemunya dua huruf mati, yakni tanwin atau nun mati yang tidak ada rosom bertemu lam yang juga mati di lain kata. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca nun kecil di bawah hamzah wafal. Namun apabila ibtidak dari alladzi, maka hamzah wafalnya diberi harokat fathah. Jami'anil ladzi. Kalau ibtidak dari alladzi tetap alladzi ya. Alladzi. Lanjut 59. Apabila waqaf pada lafaz al-kalbi, maka huruf lam sukun jangan sampai terbaca le, dan tentunya sifat qalqalah ba sukun harus diperhatikan. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Ini kaidah ya. Yang di Pak Kia itu ada yang begini, kama salil kalab. Gitu. Fasol kan gitu kan seringnya kan. Suhat ya tadi kan. Nah, ini banyak kalab. Kok kalab bukan kalb gitu. Kalb. Bo-nya nggak boleh terlalu jelas juga berarti. Kenapa? Berarti gini, aba yang di kol-kolah nggak boleh terlalu jelas juga. Fama saluhu. Sebenarnya nggak ada pengaruh. Kalb. Oh ya, iya, cuman dia kalah sama kalb. Iya. Jadi gini Ustaz, fama. Saya praktekkan ya Ustaz ya. Silakan. Nah, putus-putus suaranya nih. Fama saluhu kama salil kalb. Iya. Ya, ka dinaberkan kalau kata Pak. Kalb gitu. Kalb. Nggih, jadi dia beda kan? Beda. Famasuhu kama salil kalb gitu. Tapi lamnya kan tetap bainiyah toh. Kalb gitu kan? Nggih, kalb. Nggih, bainiyah. Sempurnakan lam. Oh iya udah. Terus gini, kalau tadi kasusnya beda. Kalau ini kan huruf keduanya itu tidak gimana ya? Yang tadi kan agak disembunyikan ya. Kalau ini kan harus bainiyah kan? Berarti kan fungsinya mau hentakkan kaf itu apa? Untuk ngangkat dua huruf mati. Iya, tapi kan dengan bainiyah sudah terangkat. Coba ya. Dengan bainiyah yang mana? Lam itu loh Ustaz sebelumnya ba itu. Kalb. Dia tetap aja kan lamnya harus bainiyah kan. Nggih, terus? Coba dipraktekin lagi coba Ustaz. Saya pengen dengar lagi. Famathaluhu kamasalil kalb gitu. Oh ya udah. Nah, kalau yang nggak pakai naber di situ gimana? Famathaluhu kamasalil kalb gitu. Iya. Biasa kalb. Kan sama aja. Kalb sama kalb. Nggak pengaruh. Maksudnya itu nggak pengaruh hentakannya itu loh. Ini masih selamat ini. Dua-duanya masih kuat gampang, gitu ya. Iya. Oke, lanjut nomor 60. Apabila lafaz yalhaz diwasalkan dengan lafaz zalika huruf sa sukun
diidghamkan ke dalam zal sebab terjadi hukum idgham mutajanisain, yakni dibaca idgham kamil. Yalhadzalika, langsung ke zai. Zal. Nggih. Ini sama makhraj beda sifat ya? Iya. Nggih, sejenis berarti mutajanisain. Nah, Oke, lanjut. Ustadz mau tanya, ini kenapa bahasan idgham mutajanisain dimasukin ke muskilatul kalimah? Ya banyak yang keliru orang baca. Oh, padahal kan ini pembahasannya sebenarnya jelas banget ya, idgham mutajanisain. Maksudnya mafhum gitu loh, mafhum. Bukan hal yang terlalu momok gitu loh, Ustaz. Kan kalau mushaf bisa fa-nya itu disukun. Gimana? Kalau mushaf Indonesia, fa-nya itu disukun. Oh, tapi pakai mushaf Timur Tengah gitu loh penjelasannya maksud saya. Nggih. Pokoknya saya menduga ya, ini yang nyetak buku. Ya layoutnya yang makainya udah gampangan Timur Tengah gitu. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya pengen nanya ini. Pak Kiai, kenapa Maisuro di Muskilatul Kalimat ya yang diangkat ayat-ayatnya itu pakainya Timur Tengah? Saya tanya, saya belum nanya kalau yang ini. Emang kalau di luar pembahasan Muskilatul Kalimah Pak Kiai nggak pakai apa mushaf Timur Tengah, perasaan pakai kok. Enggak, pakai semua. Kan informatif. Ya, kan informatif, dua-duanya dipakai, cuman secara tulisan di sini menggunakan Timur Tengah. Oke, lanjut. 61 silakan. Apabila wakaf dibaca wal ins, harap diperhatikan bahwa huruf ikhfa nun mati wal ins ikhfa ya. Yang bertemu sin harus tetap diperhatikan, yakni bunyi nun mati disamarkan menuju makhrajnya huruf sin. Sesudahnya disertai tempo dengung atau gunnah 2 harokat. Minal jinni wal ins. Gitu ya, Ustaz. Nah, bagus tuh kalau udah belajar mah udah nggak ada masalah ya. Kalau orang kan seringnya kan wal ins, bukan ins. Wal ins ya kan? nggak pakai dengung, wal ins. Enggak, ya lupa ins, kalau gitu ada ikhfa gitu. Iya, orang sering melupakan ikhfa ini di sini. Dah, lanjut. Tak sukun diidghamkan ke dalam dal sebab terjadi hukum idgham mutajanisain, yakni dibaca idgham kamil. Ini kan pembahasan idgham mutajanisain lagi. As-shalat da'awallah. Jadi langsung ke dal dengan sempurna. Nah, yang bagus nih 63 silakan. Rasam Utsmani untuk lafaz ini adalah waliyi ya kan dibacanya. Dengan demikian kepala ya di atas lam adalah tanda baca huruf ya yang tidak ada rasam. Sedangkan mushaf tercetak dengan waliyi ya. Yakni tanda baca kepala huruf ya terletak di akhir lafaz, misalnya mushaf standar Indonesia. Coba saya tulis ya. Nah, kalau rasmnya gini kan? Gimana? Ya-nya 1 apa 2? Yang mana? Ini rasmnya gini kan? Nggak kelihatan? Kelihatan. Ya-nya 2. Okay. 3 malah kan sama yang terakhir. Itu kan double kan ya. Pertama kan double. Kalau gini doang maksudnya ini secara tulisan 1 di sini. Kalau kayak gini doang loh ya. Secara rasem ya-nya 1 apa 2? 1. Kalau secara bacaan 3. 3. Kan ada syidahnya. Syidah itu berarti sukun. Ya, kalau belum belajar bisa. Waliyun ya. Waliyun 2. Coba dibuka Al-A'raf 196 ya. Coba kita buka. Al-A'raf 196.
Nggih. Iya, sudah. 196. Inna waliyallah. Inna waliyallahu alladzi itu ya. Nazzalal Tuh. kitab. Coba terjemahnya apa, Ustaz? Saya nggak ada terjemah. Sesungguhnya wali-wali Allah ya. Wali Allah satu orang wali kan berarti wali Allah adalah yang nazal kitab. Atau Itu bisa membantu terjemahnya? Berarti di sini ayatnya ada berapa ini ya? 3. 3. Ya, kenapa bisa 3? Nah itu nggak tahu. Kenapa nggak waliullah gitu? Kenapa nggak gitu? Kenakan inna Oh iya sebelumnya. ya. Aduh lupa wali ya. Oh iya ya. Di mansub ya. Wali. Oh iya ding. Berarti waliullah jadi waliyallah kalau dimasuki inna. Oke, ditambahin jadi ya 1. Ya, ini kalau kita baca kan nggak ada masalah kan, inna waliyallah. Tapi kenapa di muskilah kalimat? Iya. Karena unik. Uniknya di mana, Ustaz? Ya, tulisannya cuma 1 ya-nya, tapi bisa dibaca 3 kali ya. Oh. Iya. Ini nanti Rosem Usmani nanti. Ya, kenapa nanti ketemu dengan Nuhyi, coba ketika berhenti di situ gimana coba? Nuhyiya. Berhenti waktu. Nuhyi. Nggih. Nuhyi wa numit coba. Yang berhenti di mana nuhyinya? Nggih. Ya tetap matobi Jadi kan? mat asli. Jadi matobi kan nuhyi gitu kan? Ya enggak lah, iya-nya cuma 1 di situ. Surat apa sih? Yang mana sih, Ustaz? Ya udah PR cari ya. Yuhyi wa yumiitu. Ya banyak kan? Banyak kan? Saya udah setor PR loh yang kemarin-kemarin. Ya kaifa tuhyil mauta coba. Kaifa Tuhyil mauta. Tuhi. Tuhi itu kan berarti kan Tuhi fi'il ya? mudhari dari Yahya yuhyi tuhyi. apalah yufilu, Ustaz, apalah yufilu, ahya yuhyi gitu kan? Nggih, kalau berhenti di yuhyi apa? Itu kan ada berarti ada ya-nya ada yuhyi, berarti kan ada ya sukun kan? Ahya yuhyi. Nggih. Masih saya kok bingung ini nih malah mikir apa? Yuhyi bukannya ada ya di Ada ya sukun, karena itu kan ahya yuhyi. Itu ya-nya 1 apa 2 rosemnya? Rosamnya 1. Iya. Iya, Kalau tapi kan kalau wakaf di yuhyi tetap yuhyi. Karena itu kan matobi'i, tetap kalau matobi wakaf tetap matobi'i. Contoh wadduha itu ya beda. Yuhyi kan ada ya, kan Ustaz di belakang lagi. Yuhyi itu ya-nya cuma 1 rosemnya. Iya kan? Jadi berarti yuhyi. Ya itu makanya PR. Enak aja deh. Enak. surat apa Langsung sih? Surat apa? nanti penasaran Ustaz. Tidur Iya. nggak bisa tidur. Iya, Ustaz, justru ya 2. Surat Al-Baqarah tulisannya ayat. 1. Iya kan? Iya, tapi kan dibacanya kan matobi. Surat Al-Baqarah 28 ya. Tsumma yuhyikum. Ya, coba yuhyikum itu dibaca berhenti di yuhyi, di situ gimana coba? Yuhyi tetap. Kan ya-nya 1. Ya-nya 2. Nggak disebut yi-nya, Ustaz. Cuman Ya-nya ngomong aja ya-nya 2 mulutnya, itu. tapi tak bersuara. Cari dulu sumber Di sini 2 loh, rujukannya. Ustaz. Yuhyi. Ustaz kok bisa Ada 1? 2. Gimana sih? Di Rosamadi. Iya, di Kalau Rosamadi. Al-Baqarah 28 tuh ada 2. Iya, 2. Kan Coba gitu. kita buka Al-Baqarah 28 ya, Al-Baqarah 28. Ya. Oke, kita buka dulu. Bentar. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Tuh. Mana? Dibuka dulu Loh, Al-Baqarah bukan 28. ini mah gara-gara
gara-gara ada nggak boleh yang nyambung. Oh. Mau yang belakangnya itu nggak ada sambungan langsung wakaf gitu. Nggih. Ya, kaifatuh yil mauta itu. Coba dicari. Oh, ya bacanya tuh iya-nya. Ada yang ayat 73 tuh cuma satu. Yuhyillahu. Yuhyi. Kadzalika yuhyi. Mana? Oh, nggih, coba. Halaman ayat Gimana? 73. Kadzalika yuhyi. Ya. Aslinya ayatnya berapa di situ? Satu. Dua. Yang di belakang. Dua, karena itu mudah. Karena itu sebentar. Yang di belakang apa yang di depan Kenapa juga kok bisa jadi satu, Ustaz? Lah iya, itu Rasul Usmani. Kenapa beda sama yang tadi? Nah, kita kembali ke wali. Nah, wali di sini yaknya aslinya berapa? Satu. Wali itu Secara dua. rasam. Oh, secara rasam satu. Ya, aslinya 2. Secara Rasul 1 gitu ya. Nah, nanti dalam ilmu Rasul Usmani tidak boleh menentukan 2 ya Oh, di ya akhir boleh menyatu. tulisan. Lah, Di terus kalau akhir ya. gimana jadinya? Nggih. Nah, kalau di wakaf PR aja saya suruh jawab. Ini pendalaman sangat serius oleh para ulama ya. Jadi para ulama itu menganggap ini itu enggak penting untuk disebar ke masyarakat awam. Tapi untuk peneliti Quran ini sering jadi ujian gitu. PR ya, dicari ya. Banyak Ya, kok beneran pembahasan apa? Ini ada satu lagi nih Ustaz. Oke. Silakan. Yuhyi wa yumit dia di ayat 156 itu dia Satu dia berapa? pakai 156 Al-Baqarah. Silakan. Al-Imran. Ali Imran Ali Imran 156. 186. 156. Oke. Ya. Kan di akhir Silakan. itu Apanya tuh? di akhir itu ada yuhyi wa yumit. Itu Nah, dua. yuhyinya itu pakai sila. Ya. Itu dua. Oke. Dua. Itu berarti Ya, dua. 2 kan? Iya. Ya, kalau berhenti kan di situ juga gimana? dua. Yuhyi gitu. Lah Jadi wong Rasulnya sukun. cuma 1 kok. Jadi sukun. Rasanya satu ditambahin Oh, berarti- sila. Yuh. Ya kalau berhenti Yuhyi. makanya PR nanti Kalau nggak bisa berhenti, jelas yuhyi. sekarang. Yuhyi. Yuhyi. Itu yang saya tahu. Oke. Wallahu yuhyi. Itu kata siapa? Kata saya atau kata referensi? Kira-kira. Dari segi tajwidnya begitu. Yuh. Itu belum baca buku ya, itu baru feeling gitu. Oke. Ya. Yang udah ya maksudnya tajwid yang sudah dipelajari. Kalau dari Maisura saya belum tahu. Ya makanya Ustazah cari referensi dulu, baru ngomong ya. Nanti kalau ada referensi saya kirim Japri, dijawab loh Ustadz ya. Ya, Kan saya udah pernah kasih referensi tapi yang nggak nyetor dijawab. banyak kayaknya Ustaz ya. Nggak sempet. Ustaz udah Perasaan injury saya time. screenshot kitab-kitab kuning ke Ustadz kok. Banyak kok. Dibahas loh, benar ya loh. sip ya. Baik. PR-nya keren ini ya, Insya Allah ya. Bukti kedalaman Quran kita itu yang kayak gini sampai tahu itu bagus Insya Allah. Ini kalau cari Oke. ini topiknya di topik apa ya? Ustadz Ya, PR nggak pernah cari. dibahas ya? Kenapa Ustazah? Ustadz PR nggak pernah dibahas ya? Nanti Japrian. Gini Maisura itu gerbang ya. Jadi jangan menganggap Maisura itu akhir segalanya, jangan loh ya. Halo. Iya. Pahami Maksudnya dulu ya cara belajar Maisura. Maisura itu cara untuk memudahkan ya. Jadi dia itu dicari yang paling mudah ini begini gitu kan. Nah, tapi di balik Maisura itu ada pendalaman yang luar biasa.
Ya, makanya kami dulu waktu Pak Kiai ngajar itu mendorong kita untuk mencari referensi sendiri gitu. Terus disodorkan ke Pak Kiai, terus dibahas apa enggak biasanya? Kalau dulu dibahas. Dibahas kan, dibahas kan. Enggak, tapi Ayo, dibahas. dibahasnya sesi-sesi khusus Ya udah Ustaz sekarang bagi ilmunya ke kami gitu aja. Ya, ini diantara cara membaginya itu Pak Kiai gitu ya. Beliau nggak akan membahas kalau cuman kata orang ya. Kalau ada masalah itu mana sih begitu. Dan itu yang nantang kami jadi apa? Jadi mencari-cari, memperdalam, merasa butuh, merasa berjuang gitu. Kalau langsung dikasih mateng, kasih mateng, gimana Ustaz? Nggak punya bukunya sama sekali. Masa buku PDF nanya ke Ustadz selain buku saya. pendukung loh, bukan bukunya, buku maisurahnya aja, buku-buku pendukungnya kalau nggak punya terus gimana? Kan mentok kemana-mana dong. Di PDF Bu ada Bu. Nanya ke Ustadz selain saya. Di catatan kakinya Maisura itu kan banyak kitab-kitab itu. Cari di PDF di Google nanti ketemu semua. Cuma memang pengetahuan bahasa Arabnya harus kuat banget. Kalau Buku ketemu dalam bahasa Arab ya, wah nyerah deh saya kalau dalam bahasa Arab. Baca kitab kuning. Kita lagi sama Ustadz Januar aja. biar belajar. Nggih. Malah kita mau Ustadz Januar aja. Jadi jangan putus asa loh, Bu. Ustadz, udah ya, harus apa? Oke. Ya Allah udah 21.40 ternyata. Iya, udah injury time tuh, Ustadz. Udah Sampai mana kita? Nggih. Ada yang nanya. sampai Yuhi. Ustadz, Silakan. ini kalau jadi nabur itu hanya ada pada waw dan ya ketika bertasydid atau pada semua huruf? Ada 5 kaidah. Ya, kalau jawabannya udah kan? yang kayak di Tajwid Musawwar karya Dr. Aiman itu kan apa ya? Di kaidah yang pertama tuh waw dan ya bertasydid. Nah, terus pertanyaan saya itu hanya ada pada waw dan ya bertasydid doang atau ada pada semua huruf? Ada pada huruf-huruf yang lain juga. Nanti ada 5 kaidah itu. Ya enggak, itu kalau mau dibahas satu-satu nanti kesempatan yang lain. Itu kira-kira di pertemuan berapa ya, Ustaz? Kalau bisa dibahas. Setelah selesai muskilah, kemudian setelah muskilah apa sih? Muskilah Penutup, Mushaf ya? Adat Indonesia menurut riwayat Hafiz, surat Al-Fatihah 100, Mushaf riwayat-riwayat yang lain, waras. Kemudian daftar gambar apa ya? Penutup daftar gambar. Muskilat ini berarti Terakhirnya apa ini? Setelah Kita masih muskilah punya lahan, berapa hari Ustaz. lagi sih? Lahan. Setelah muskilah Oke. lahan. Lahan membaca. Oh enggak, lah membaca. Udah. Habis materi. Udah ke ini, frozen, ke mushaf. Oke. Jadi Nah, itu kita tuh baru 12 hari ya. Jadi kita masih panjang waktunya Ustazah. Insya Allah semua hal ya. Makanya usahakan semua itu punya daftar pertanyaan. Ya, jangan sampai saya yang nanya. Kalau saya yang nanya jadinya PR. Kalau udah jadi PR, jawabannya rahasia. rahasia. Ya, nanti dibahas lah insya Allah ya kalau ada umur insya Allah ya. Sementara gitu Ustazah boleh? Masih penasaran tadi, Ustaz. Ya waktunya nggak mungkin ke saya bahas naber semenit 2 menit itu. Harus mendatangkan kitab yang saya foto jebret.
saya urutkan ini begini, khilafnya begini ya, sehingga beliau ijtihadnya begini, atau kalau Pak Kiai begini, ya itu kan nggak bisa satu kata dua kata, harus satu. Jadi gini aja, Ustaz. Kalau misal, jadi pendapat Dr. Aiman masih kurang gitu maksudnya? Harus kurang ya. Beliau itu kan hujatul Qur'an hari ini ya kan. Nah kita itu nggak boleh, kalau kata Pak Kiai ya, nggak boleh makan mentah-mentah pendapat siapapun tanpa mengetahui alasan-alasannya gitu. Halo. Berarti harus Ya, perbandingan referensi Ustadz ya? Iya, makanya jangan cuman standarnya satu referensi doang. Minimal Hidayatul Qori dikuasai, itu panjang banget. Nah, Hidayatul Qori, nanti Buduruz Zahiroh, waduh panjang. Lalu untuk yang dipraktekkan kita sehari-hari yang mana jadi Ustadz? Yang paling gampang tadi yang kita ajarkan tadi. Muskilatul kalimat itu Ustazah 30 juz itu paling gampang semua. Ustazah kalau udah selesai muskilatul kalimat, udah nggak akan ada yang susah. Yang susah itu pendalaman beberapa kasus. Itu buku apa ya Ustadz ya? Mustaqilimat apa tadi Ustaz? Muskilatul kalimat. Itu sejenis buku. Lah ini di Maisuro yang kita bahas itu kan Itu bab dalam Nama bab. bab dalam Maisuro Muskilatul Kalimat. Ya Ustaz. Judul bab. Ya. Jadi kalau testimoni dari pertemuan sebelumnya itu ada salah satu yang menyampaikan tuh, saya terlalu terlalu kagum itu karena bisa menyelesaikan 30 juz setelah mengikuti Maisuro setelah Muskilatul Kalimat selesai ya, itu berkesan banget ya. Mudah-mudahan angkatan kedua juga merasakan hal yang sama gitu. Menyelesaikan 30 juz maksudnya membaca gitu. Menyelesaikan 30 juz Muskilatul Kalimatnya saja. Oh iya. Iya, Ustaz. Ya kan? Kalau Muskilatul Kalimat 30 juznya selesai, itu kan berarti sudah khatam. Udah nggak ada masalah lagi. Jadi yang sampai 198 ini sampai Al-Ikhlas ini. Nangge. Kita baru berapa sekarang? Tadi 60 sekian ya. Ya, sedikit. baru 60. Oh, Udah Ustadz, banyak. itu kemarin saya baru awal aja udah terkagum-kagum kemarin. Masya Allah. Ternyata. Ya, jadi belum selesai ya masalah kita. Masih banyak. Ya. Oke, masih banyak. Harinya belum separuh belum sebulan juga belum ya, setengah bulan juga belum. Tenang ya. Ustaz, mati penasaran, jangan mati ya. Hiduplah penasaran, jangan mati penasaran. Amalkan dulu. Insya Allah. Oke, ya. Oke ya. Udah cukup, udah malam banget nih ya. Iya, Kita Ustaz. tutup. Baik. Ada lagi pertanyaan nggak ada kan? Tutup ya. Ikhlas ditutup nih. Iya. Ikhlas Ustaz. Ustaz tanya ada Yang tadi yang pertanyaan nanti nanya. ada pertanyaan Ikhlas nanti Ustaz, saya udah mau sholat maghrib beres-beres. ini. Kenapa? Iya ikhlas ditutup, saya udah mau sholat maghrib soalnya. Oh, Masya Allah. Gimana, Bu? Di UAE. Wah, Oh, enak. UEA baru maghrib, Masya Allah Dia ya. lihat Arab. Oh, Masya Allah. Oke. Yang UEA sudah bukunya udah datang belum, Ustazah? Saya kirimnya ke Jakarta, saya nggak berani kirim ke sini Ustaz. Soalnya dari Singapura ke sini aja belum nyampe-nyampe 1 bulan. Ya Allah. Terus kesulitan nggak ngikutin Maisuro? Ya alhamdulillah ada teman Alia yang kasih foto ini, jadi dia yang kasih foto ini alhamdulillah. Jadi saya bisa ngikut. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada yang nolongin, hubungin panitia ya, Ustazah Zahro. Beliau paling bertanggung jawab dalam hal ini ya. Kalau perlu semua halaman foto minta ke beliau, nggak apa-apa. Nama siapa Ustaz? Ustazah Zahro. Oh Zahra. Oke, baik. Oke, beliau silakan direpotin itu nggak apa-apa. Ya, boleh. Udah clear ya? Beliau udah di sini kan itu? Zahra. Ada itu. Hostnya itu. Yang jadi host itu beliau. Beliau paling bertanggung jawab di program ini ya. Jadi ada apa-apa beliau.
Termasuk PR juga beliau. Ya, dah clear ya. Alhamdulillah berarti semua mudah. Ada kesulitan langsung hubungi panitia atau hubungi saya boleh ya. Kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz.